Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wajid wa an'im wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salatu wa salaman daimaini mutalazimaini bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma iftah lana futuhal arifin, Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan di muka bumi ini segala sesuatu berpasang-pasangan. Allah jadikan langit dan bumi. Allah jadikan laki-laki dan perempuan. Allah jadikan bahagia dan cilaka. Allah jadikan senang dan susah. Allah jadikan positif dan negatif. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah sebagai ujian manusia di muka bumi ini. Termasuk seorang hamba yang diberikan kenikmatan oleh Allah. Kemudian manusia itu, seorang hamba itu menjadi cilaka. Sebagaimana dijelaskan, ada 3 kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun 3 kenikmatan ini menjadi musibah, menjadi cilaka, menjadi kehinaan bagi seorang hamba. Dijelaskan di dalam sebuah kitab Tanbihul Ghafilin karangan Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi menjelaskan, jikalau Allah telah menghendaki manusia itu celaka, ada 3 perkara kenikmatan yang diberikan oleh Allah, kemudian 3 perkara ini menjadi cilaka bagi seorang hamba. Apa 3 perkara itu? Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan, yang pertama, Allah menganugerahkan keilmuan. Allah menganugerahkan seorang hamba menjadi seorang yang alim. Namun dengan keilmuannya, dengan kealimannya, dia tidak mengamalkan keilmuannya. Inilah seorang yang alim, yang dibilang cilaka, yang dibilang hina di mata Allah karena tidak mengamalkan keilmuannya. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Ruslan dalam kitab Matan Zubadnya, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malanna mu'azzabun qabla ubadil wasan. Seorang alim bi ilmihi, dengan keilmuannya, kemudian dia tidak mengamalkannya, mu'adzabun qabla ubadil wasan, dia akan disiksa sebelum para penyembah berhala. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka sebelum para penyembah berhala. Dan begitu juga orang yang seorang alim ini jauh dari petunjuk Allah, dia jauh dari rahmat Allah, jauh dari hidayah Allah, sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis, manis dada ilman lam yajdad huda lam yajdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang bertambah keilmuannya tetapi dia tidak bertambah petunjuknya atau hidayahnya, lam yajdad illa bu'da, tidak bertambah terkecuali dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang kedua, ada seorang hamba yang diberikan oleh Allah, yang dianugerahi oleh Allah, bisa berkumpul-kumpul dengan orang-orang soleh, bisa berkumpul bermasyarakat di tengah-tengah manusia, namun dia tidak menjaga hak-hak manusia atau hak-hak orang lain. Inilah orang yang cilaka yang kedua, diberikan oleh Allah, dianugerahi oleh Allah, bisa berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang lebih tua, dengan orang-orang yang lebih muda, namun dia tidak menjaga, tidak menghormati orang lain.
sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, man lam yarham sogirona wa yuwakkir kabirona falaisa minna man lam yarham sogirona wa yuwakkir kabirona. Kata Rasul, bukan termasuk golonganku orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda dan tidak menghormati orang yang lebih tua, tidak bersopan santun kepada orang tua. Layaknya seorang anak harus menghormati orang tuanya, seorang murid harus menghormati gurunya, seorang pembantu harus menghormati majikannya. Begitu juga seorang yang lebih tua harus menyayangi kepada yang lebih muda. Inilah yang diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, perkara yang ketiga, Allah menganugerahkan kepada seorang hamba. Allah memberikan kepada seorang hamba pintu-pintu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia jauh dari keikhlasan beramal. Dia diberikan pintu-pintu kenikmatan beribadah kepada Allah, namun dia di dalam hatinya jauh dari keikhlasan kepada Allah. Hal ini adalah sangat berbahaya bagi seorang hamba, sangat cilaka bagi seorang hamba apabila dia taat kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, namun dia tidak ikhlas dalam beramalnya. Dijelaskan di dalam Matan Jubad karya Syekh Ibnu Ruslan, dijelaskan di situ, wasahihin niyata qoblal amal waqti biha makrunatan bil awal. Kata Ibnu Ruslan, perbaikilah niatmu sebelum beramal. Waqti biha makrunatan bil awal, dan datangkanlah niat yang ikhlas itu di permulaan. Maka bagi seorang hamba hendaklah kita perbaiki niat kita. Kita perbaiki niat kita, ibadah kita. Jangan sampai dalam ibadah kita terdapat di dalam ibadah kita ria, ingin dilihat orang, ingin dipuji oleh orang lain. Jangan sampai di dalam ibadah kita ada sum'ah, ingin didengarkan amal-amal kita. Jangan ada di dalam ibadah kita suhro, ingin dikenal, ingin tersohor oleh orang lain. Jangan sampai di dalam ibadah kita, di dalam hati kita ada ujub, ingin dibangga-banggakan oleh orang lain. Ini adalah merupakan seorang hamba yang cilaka, seorang hamba yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 perkara kenikmatan menjadi musibah, kenikmatan menjadi ujian bagi seorang hamba, kenikmatan menjadi kehinaan seorang hamba. Yang pertama tadi adalah orang yang dianugerahi kenikmatan ilmu namun dia tidak mengamalkannya. Yang kedua, orang yang dianugerahi bersosial, bermasyarakat, namun dia tidak menjaga hak-hak orang lain, hak-hak bermasyarakat. Dan yang ketiga, orang yang diberikan pintu-pintu ketaatan, kenikmatan beribadah, namun dia jauh dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di penghujung bulan Ramadan ini, marilah kita benahi diri, kita benahi keilmuan kita amalkan keilmuan kita bersosial dengan menjaga sosial, menjaga hak-hak orang lain. Yang ketiga, kita perbaiki niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat di dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.